مرشدا اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatid, para ustadzat, para pengurus masjid, musola Burj, Al-Burj ya, Bakri Tower, macam Burj Khalifa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, semua hadirin dan hadirat semua calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sholat berjamaah, insyaallah kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai spiritualitas kerja. Namun ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka saya perkenalkan dulu, saya kalau nama KTP Abdul Latif, tapi nama panggung itu kalau di TV itu Latif Hatam. Jadi kalau nyari Abdul Latif di internet agak susah. Tapi kalau Latif Hatam di internet, di YouTube itu cukup banyak, di beberapa media nama saya Latif Hatam. Kenapa namanya Latif Hatam? Karena Hatam ini aplikasi yang kami kembangkan. Hatam itu singkatan dari hafal tanpa menghafalkan. Jadi saat 5 tahun saya nggak pakai ngapalin satu ayat pun, alhamdulillah hafal 1 juz amma. Jadi nggak pakai ngapalin, hasilnya hafal 1 juz, dilombakan di DKI tahun 80 menang pada usia 5 tahun. Orang nganggapnya ini ilmu laduni, padahal bukan, ada tekniknya. Teknik itulah yang kami turunkan dalam bentuk aplikasi namanya Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Karena saya, adik-adik saya nasibnya sama, hafal tanpa menghafalkan. Anak-anak saya juga alhamdulillah nasibnya bernasib sama, hafal tanpa menghafalkan. Jadi itu, maka orang-orang menyebut saya Latif Hatam. Karena Latif udah kebanyakan barangkali ya. Jadi itu. Lalu Sanawiyah Aliyah di pesantren As-Siddiqiyah di Kebonjeruk, S1 Ekonomi, Rawamangun, STI, S2 Ekonomi Islam, UIN. Lalu mendirikan Radix Sejahtera Mulia Abadi. Ini memberikan pelatihan spiritualitas kerja ke beberapa perusahaan. Salah satunya di Telkom itu 75 angkatan, kurang lebih 6.000 alumni pelatihan spiritualitas kerja kami dari Telkom dari tahun 2013 sampai 2015 ya. Saya pendirinya. Lalu mendirikan PT Eringo Hatama Abadi, bergerak di bidang nitrogen di SPBU. Ya, bareng-bareng teman-teman nyari makan bareng-bareng lah begitu ya. Dikit-dikit yang penting banyak orang yang kebagian, kurang lebih begitu. Ya, tim kurang lebih 80 orang lah. Lalu founder daripada Hatam, hafal tanpa menghafalkan, sebuah aplikasi yang kurang lebih sudah di-download kurang lebih 170.000 kali dari 160 negara kurang lebih. Lalu sebagai ya silaturahim ke berbagai media lah ya, ke berbagai media dan lain sebagainya. Dan sekarang saya senang silaturahim dengan Bapak Ibu semua calon ahli surga di sini. Amin. Mudah-mudahan kita akan perbanyaklah, kalau kata Imam Hasan Basri, istaghfiru min asdiqail mu'minin fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah teman-teman mukmin, karena mereka nanti di hari kiamat punya syafaat. Jadi nanti mereka, orang-orang yang masuk surga itu berhak mengajukan syafaat. Syafaat itu proposal. Diterima apa enggak terserah Allah. Syafaat itu bukan tiket. Syafaat itu proposal. Jadi walillahi syafa'atu jami'a. Semua pertolongan hakikatnya dari Allah. Manusia hanya mengajukan proposal. Begitu ya, syafaat. Jadi begitu kurang lebih perkenalan singkat, dan buku yang ditulis tidak banyak. Salah satunya adalah Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Lalu buku tentang spiritualitas kerja juga tentunya sebagai buku pegangan dari training kita. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cerita spiritualitas kerja ini cukup panjang ya. Apalagi ini materi yang kami sampaikan kadang-kadang sampai 5 hari di Telkom itu. Mulainya jam 3 sampai jam 23. Jadi training itu udah berikut qiyamul lail. Kewajiban qiyamul lail, absensinya itu termasuk qiyamul lail salat duha. Nah, itu. Jadi memang panjang, materi sampai malam juga ada, pembinaan juga. Nah, ini panjang, tapi saya kasih inti-intinya aja di sini. Saya sharing, bukan ini ya. Bukan berarti saya ahli, cuman ya pernah membaca gitu kan.
pernah melatihkan, pernah mengamalkan gitu. Kita sharing dikit-dikit karena kan ini orang-orang pakar semua nih. Pakar semua nih, ada pakar Diman, pakar Yono. Pakar deh pokoknya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Wajah-wajah pakar nih, ketahuan wajah-wajah pakar ya. Oke. Ternyata spiritualitas kerja itu kalau diringkas ini ada di ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat biasanya dibaca bulan Maulid. Ini bulan apa nih? Maulid, pas. Biasanya paruh pertama yang dibahas, paruh keduanya kurang mendapatkan porsi perhatian. Justru saya ingin menyampaikan paruh keduanya. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan. Ini dilanjutkan dengan paruh kedua. Siapa yang bisa mengikuti beliau? Siapa yang bisa meneladani beliau? Tidak semua orang. Ternyata ada syaratnya. Dan syarat itulah syarat spiritualitas kerja. Apa syaratnya? Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi orang yang tujuan hidupnya adalah Allah. Bagi yang tujuan hidupnya bukan Allah, mohon maaf, nggak akan bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tujuannya apa? Saya ingin menjadi orang yang sekaya-kayanya, gitu. Saya nggak peduli Allah ridho apa enggak. Tujuan saya bukan ridho Allah, nggak bakal bisa ngikutin Nabi. Tujuan kamu apa? Saya ingin mendapatkan jabatan setinggi-tingginya. Saya nggak peduli ridho Allah, maka nggak akan bisa mengikuti Nabi. Arahnya aja udah salah. Naik kereta dari Manggarai, naik kereta ke Bekasi. Arahnya yang ke Jakarta Kota, gitu kan? Nggak bakal nyampe, arahnya aja udah beda. Maka kalau memang ingin mengikuti Rasul, arahnya harus Allah nih tujuan hidupnya. Suatu saat ada pelatihan, trainernya dari Amerika, Randy F. Hyde. Dia datang pertama kali ke Indonesia. Dia tanya, untuk apa kita bekerja, gitu ya? Lalu ada yang jawab, "Okay, we work for money." "Yes, we work for money. Who else?" Begitu kan? Ada yang nunjuk lagi, yaitu saya. Saya bilang, "We work for Allah. We work for God." Saya bilang gitu. "God?" "Oke," katanya gitu ya. Kata si bule gitu. Lalu siapa lagi? Ternyata ada yang nunjuk tangan lagi. "Yes, you." Apa kata si penjawab ketiga? "We work for family." Kata si bule, "Yes, we work for family." Kata dia gitu kan. Oh, jadi kerja untuk keluarga. Ya nggak apa-apa. We have nothing in common gitu kan. Kita nggak masalah berbeda. Anda mungkin nilai Anda, value Anda kerja untuk keluarga, tapi bagi saya bukan. Keluarga itu adalah sarana untuk menggapai ridho Allah. Nah, jadi keluarga itu bukan tujuan akhir. Membahagiakan keluarga adalah tujuan antara. Tujuan antara harus inline dengan tujuan akhir. Nah, itu bagi kami, begitu kan? Apa bedanya? Kalau tujuan akhirnya adalah Allah dan tujuan akhirnya adalah keluarga. Nah, ini ya. Bagi yang tujuan, katakanlah yang tujuan akhirnya keluarga. Istri berkata, Mas kan kerja di Rasuna." "Emang kenapa?" "Itu teman kita yang Rasuna, mobilnya udah Pajero Sport yang terbaru loh, Mas." "Emang?" "Ya Mas, masih Xenia lama." Begitu kan? "Pokoknya aku malu, Mas. Kalau mobilnya belum Pajero Sport, aku malu. Aku mau bahagia." Kata suaminya, "Oke lah kalau begitu." Gitu ya. "Aku akan lakukan apapun, yang penting kamu bahagia." "Everything I do it for you." Gitu ya. Wah, pokoknya apapun akan aku lakukan. Halal, haram, hantam. Yang penting tujuannya adalah kamu bahagia. Nah, itu. Tapi lain lagi orang-orang yang soleh ya. Ini wajah-wajah soleh nih ya. Nah, orang-orang soleh lain lagi. Ketika istrinya berkata, "Mas, kerja di Rasuna udah berapa tahun?" 20 tahun. "Itu teman kita itu mobil udah mobil sport." Begitu kan? "Mas masih Avanza lama. Pokoknya aku malu, Mas." Apa kata suaminya? Neng kan tahu anak kita berapa? 10. Gaji kita 10 koma. Tanggal 10 udah koma. Lalu Neng kan tahu kita punya rumah tahfidz, kita punya yayasan, kita punya pengajian. Ini anak-anak kita 10-10-nya. Ini pada kuliah aja udah bagus.
tapi aku akan berusaha sebaik-baiknya supaya memberikan yang terbaik buat Neng, as long as, selama sesuai dengan ridho Allah. Nah ini dia nih, ada as long as-nya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Nah, jadi bagi orang yang tujuannya adalah Allah, ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkaulah tujuanku, kata para sufi. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari, bukan apa-apa ya Allah. Kalau memang engkau ridho aku berbuat baik kepada keluarga karena ini amanah dari engkau, aku berbuat baik kepada keluarga dalam rangka menjaga amanah darimu ya Allah. Nah begitu kan. Maka waridhoka matlubi, ditambah lagi oleh para sufi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berikan aku kemampuan untuk mahabbah kepadamu, ma'rifat kepadamu. Permintaannya bukan kaya, permintaannya bukan jabatan. Mahabbah, cinta kepada Allah, ma'rifat, kenal dengan Allah sekenal-kenalnya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah tujuannya. Kalau salah tujuan, gak bakal bisa ngikutin Nabi. Tujuannya apa? Keluarga bahagia, terserah Allah mau ridho apa enggak, gak bakal bisa. Nah itu, jadi tujuannya udah bener belum? Ini kadang-kadang ada apa namanya, disorientasi. Pertama tujuannya Allah, lama-lama ngeliat ini silo juga, tujuannya udah mulai bergeser, begitu kan? Ada disorientasi di situ. Maka perlu dikalibrasi lagi nih, tujuan kita betul nggak tujuan kita Allah? Nanti terejawantahkan dalam decision making. Keputusan A ini kira-kira saya dapat untung gede, tapi ini ya terus terang agak-agak haram nih. Wah agak-agak haram ya, haram kok pakai agak-agak gitu ya. Ini agak-agak haram nih ya, tapi untung gede. Opsi B, untung sih kecil, tapi Allah ridho, manfaatnya banyak. Pilih mana nih? Kalian tujuannya adalah ridho Allah, dia pilih B tuh. Tapi waduh, ini kalau saya beliin buat istri saya nih berlian pasti seneng nih, keuntungannya gede banget. Habis berlian beli ini, wah dia pasti bahagia. Nah ridho istri boleh mencari ridho istri as long as Allah juga ridho di situ. Nah maka orang yang tujuannya Allah, dia akan mendahulukan opsi yang kedua, yang penting Allah ridho. Apalagi Allah ridho, keluarga bahagia. Wah ini udah paling enak deh. Nah itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tujuan hidup kita betul enggak Allah? Itu dulu tuh. Yang kedua, wal yaumal akhir. Kita ini orientasinya akhirat atau bukan? Kalau orientasinya akhirat, dia akan berhati-hati di dalam bertindak. Ya Allah, nanti ini merugikan akhirat saya apa enggak? Menghancurkan akhirat saya apa enggak? Dalam khutbah saya kalau enggak salah pernah di sini tentang kisah-kisah pedagang daging ya. Pedagang daging yang dagang daging, ada customer megang lalu berbekas tangannya, di akhirat dituntut. Ternyata bekas tangan itu yang nggak jadi beli, dia mau beli daging tapi nggak jadi, tapi megangnya tangannya sampai membekas di daging, dituntut itu. Kenapa? Mengurangi timbangan daging. Dan gara-gara selisih kadar air yang berkurang dari daging itu, yang tadinya dia masuk surga karena beda tipis amalnya, dikurangin, pahalanya diambil, jadi masuk neraka. Ya Allah, itu ya. Abu Yazid Al-Bustami sampai nangis setelah mendapati mimpi tersebut. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berorientasi akhirat, dia tindakannya akan hati-hati. Saya menzalimi orang lain apa enggak? Kira-kira saya ketika dia harus bertindaknya atas dasar kasih sayang. Audit pun katakanlah gitu ya, saya mau audit orang nih, saya mau audit apa niatnya? Niatnya saya ingin menyelamatkan dia, supaya dia ini selamat dari pencurian. Saya ingin menyelamatkan harta negara, saya ingin menyelamatkan harta perusahaan. Saya nggak ingin dia nanti di akhirat berat gara-gara harta yang bukan milik dia makan dan dimakan oleh keluarganya juga. Bismillah, saya ingin menyelamatkan dia. Nah begitu kan. Jadi motifnya pun motif baik. Oke, kita lanjutin ya. Wal yaumal akhir, dan dia orientasinya adalah akhirat. Berbuat apa-apa dilihat ntar akhiratnya kira-kira bagaimana. Nah itu. Yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira, dan dia berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya.
Apakah nggak cukup dua, tujuannya Allah, orientasi akhirat, tapi nggak zikir? Nggak bisa. Karena di tengah jalan setan itu godain kita non-stop. Itu kalau kata pengersa Abah Anom itu, beliau bilang tiap hari kita gendong setan, kata beliau begitu ya. Ternyata dalam keterangan-keterangan kitab Minhajus Saniyah dan lain sebagainya, dan di dalam banyak keterangan ya, bahwa ternyata manusia ini tiap hari gendong setan, bagaikan setan menunggangi kuda. Dan ketika manusia itu berzikir, turunlah setan, jatuhlah dia dari yang ditunggangi itu. Nanti nggak berzikir lagi, ditunggangi terus. Jadi kita ini ditunggangi setan terus nih selama nggak berzikir. Nah, jadi kalau ditunggangi setan, ditarik kemana-mana, disorientasi, yang tadinya benar enggak, yang tadinya idealis jadi macam-macam dan lain sebagainya, yang tadinya bersih jadi enggak, yang tadinya soleh jadi enggak. Nah itu. Nah ini meskipun awalnya tujuannya sudah Allah, orientasi akhirat, tapi tanpa zikir berat. Nah itu ya. Apalagi zikir ini membersihkan kolbu. Dengan kebersihan kolbu ini semua akan bersih. Ini ada gelas besar, saya tuang ke cangkir. Karena gelasnya isinya air bersih, maka yang cangkir-cangkir air bersih semua. Tapi kalau gelasnya isinya kopi, saya tuang ke cangkir, keluarnya kopi. Begitu pula dengan diri kita. Kalau diri kita ini, kolbu kita bersih, maka yang keluar bersih semua. Mulutnya bersih, matanya bersih, telinganya bersih, tangannya bersih, semua jadi bersih. Nah itu, karena kolbunya bersih. Nah, kan ada sebuah kiasan di dalam sebuah hadis, inna fil jasadi lamudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ada sebongkah daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika baik itu daging, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika buruk itu daging, maka buruk pula seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, dialah qalbu, hati nurani. Hati nurani. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu zikir adalah membersih kolbu. Kalau kolbunya bersih, semuanya bersih, semuanya beres. Jadi begitu. Kenapa kok orang yang bisa mengikuti Rasul harus pakai zikir? Iya, karena untuk mengikuti Rasul akhlaknya baik, kolbunya dulu yang harus baik sebelum segala sesuatunya. Nah itu. Kalau kolbunya baik, insya Allah semua akhlaknya akan baik. Inilah titik yang paling penting untuk dibersihkan adalah kolbu kita. Nah itu ya. Namun saya ingin membreakdown lagi. Yang pertama, yaitu tujuannya adalah Allah. Ada orang yang kerja di, katakanlah penjaga pintu kereta api. Ada yang bagus, ada yang di kampung. Ini udah bagus nih. Ada yang cuma pakai bambu doang. Kalau di kampung-kampung kan pakai bambu doang. Masih banyak tuh yang begitu tuh. Kalau di Jakarta sih udah makin bagus ya. Jakarta kayak negeri yang berbeda nih. Semuanya udah enak banget dah. Rel kereta aja jarang keinjek, udah pada pakai flyover gitu ya. Udah negeri yang berbeda Jakarta ini. Tapi kalau di kampung ini masih banyak yang darurat. Ya, ada yang nggak pakai yang jaga antara sawah-sawah ini rel kereta begitu kan? Nah, pakai bambu lah mereka. Lalu ada petugas penjaga rel kereta yang pertama ditanya, Mas, ente jagain rel kereta ngapain Mas? Ya saya di kampung nih daripada nggak ada pekerjaan, anak istri butuh makan, ya udahlah saya kerja, yang penting saya dapat uang, keluarga bisa makan. Nah gitu kan. Nah, orang yang pertama. Orang yang kedua, Mas ngapain Mas? Jagain pintu kereta api. Oh, ini pekerjaan sangat strategis. Mas, yang bener aja, masa nurunin bambu, naikin bambu strategis? Mikir, begitu kan? Kata Cak Lontong. Mikir, naikin bambu strategis gitu di kampung pula, kata dia. Oh, kalau nggak ada penjaga pintu kereta api, berapa banyak orang ketabrak? Nah, kalau yang ketabrak bos, bagaimana perusahaannya? Kalau yang ketabrak pejabat, bagaimana instansinya? Kalau yang ketabrak orang tua, anak-anaknya jadi anak yatim. Masya Allah. Maka yang saya lakukan adalah pekerjaan yang strategis. Saya menyelamatkan banyak orang. Selain saya menyelamatkan
harta negara, Masya Allah, sampai negara segala kan. Saya mau tanya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, penjaga pertama, ya daripada nggak ada pekerjaan, gitu kan. Penjaga kedua, ini sangat strategis. Saya mau tanya, kira-kira dalam kerja itu lebih semangat penjagaan pertama apa kedua? Kedua ya. Kedua lebih semangat, lebih termotivasi dia. Lebih termotivasi. Kenapa? Dia menganggap ini suatu pekerjaan yang sangat strategis, tinggi maknanya. Suatu saat ketika dalam pelatihan ada exercise kan, biasanya memang ada exercise kalau dalam pelatihan. Lalu setelah exercise selesai, saya tanya itu waktu itu di Medan. Waktu itu kami berikan di sebuah perusahaan perkebunan sawit di Medan. Oke, siapa yang ingin maju? Datanglah seorang. Oke Pak, pekerjaan apa Pak? Supir. Kata dia, wah supir tapi gagah banget ya. Supir gitu. Oke Pak, gimana sekarang setelah exercise Bapak memandang pekerjaan bagaimana? Pekerjaan saya sangat strategis Ustaz. Emang kenapa? Iya karena saya ini nyupirin direksi. Wah, ini perusahaan kita ada 6.000 karyawan. Kalau direksi apa-apa bagaimana dengan perusahaan? Wah, berarti pekerjaan saya pekerjaan strategis. Masya Allah, dia jawabnya aja udah supir. Wah, siap gitu kan? Masya Allah. Jadi semangat luar biasa dia. Saking semangatnya ngegas mulu barangkali ya. Ya enggak lah. Jadi begitu dampak. Kenapa kok beda? Beda cara pandang, beda meniatkan. Nah itu ya, beda meniatkan. Niatnya pekerjaannya untuk apa? Ternyata niat itu berpengaruh kepada performance. Nah itu ya. Kenapa kok begitu? Orang kalau niatnya kecil, niatnya cemen, niatnya ya kerdil, itu kerja juga banyak ngeluhnya. Ada masalah dikit ngeluh mulu gitu ya. Itu energi nggak ada, motivasi kurang. Kadang-kadang motivasi uang pun dikasih insentif nggak naikin motivasi juga. Kenapa? Dia melihat pekerjaan dia sesuatu yang remeh. Saya kan udah S2, pekerjaan cuman begini doang. Jabatan sih tinggi, tapi pekerjaan apa cuman tukang ketik doang begini, dia nggak termotivasi. Nah itu, ternyata dia melihat bagaimana cara pandangnya. Kita lanjut ke hadis ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ketika beliau hijrah, ada sahabat yang memperhatikan yang lain. Pas memperhatikan yang lain, lalu beliau bisikin Rasul, kayaknya yang pemuda yang itu tuh hijrahnya bukan karena engkau ya Rasul. Emang kenapa? Iya, giliran kemarin diajak hijrah dia kagak mau, dia ogah. Giliran Ummu Sulaim hijrah, gebetannya hijrah, dia ikut hijrah Rasul. Jangan-jangan dia hijrah karena Ummu Sulaim. Maka disebut juga nih hadis muhajir Ummu Sulaim. Hadis orang yang hijrah karena Ummu Sulaim. Akhirnya apa kata Rasul? Innamal a'malu binniyat. Amal seseorang itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Dicatat di akhirat itu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya. Siapa yang hijrahnya karena dunia, ya dia hanya memperoleh dunia. Ngapain Mas hijrah? Ya daripada di Mekah ini nggak jelas, panas. Saya kan petani, saya kan perkebun. Di Mekah ini kayaknya nggak ada masa depan nih. Ini mumpung lagi orang-orang lagi pada hijrah ke Yathrib. Yathrib ini kan lebih subur. Oke lah kalau begitu saya ikut hijrah ke Yathrib. Nah ini dia, hijrah karena dunia. Au ila imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena perempuan, ya dia hanya menikahi perempuan itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya tergantung niat dalam berhijrah. Sama-sama jaraknya Mekah Madinah, Mekah Yathrib ya. Sama panasnya, tantangannya juga bisa sama, tetapi nilainya di mata Allah belum tentu sama.
Tergantung apanya? Niatnya. Sama-sama manajer, kurang lebih performance sama, KPI mirip-mirip, tunjangan sama aja, kurang lebih ya, mirip-mirip. Apakah di sisi Allah sama? Belum tentu. Tergantung dia niatnya bagaimana. Rajin, niatnya bagaimana. Jujur, niatnya apa? Ente kenapa jujur? Susah di sini kalau nggak jujur, udah pasti ketahuan. Kata dia gitu ya. Ini sistemnya udah ketat banget. Berarti jujur karena ada sistemnya tuh. Ya bagus juga, bagus mencetak orang akhirnya selamat dari fraud, begitu kan? Tapi why-nya itu loh. Nah itu, why dia jujur? Kalau ada kesempatan dia mencuri. Nah begitu, why-nya itulah spiritualitas. Mas ngapain jujur? Saya ini kerja mencari ridho Allah. Kalau saya mencuri, Allah pasti gak ridho. Buat apa saya kerja? Nah gitu kan. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jujurnya sama. Tapi kenapa jujur? Itu yang dinilai. Nilai kejujurannya sama, di akhirat bisa beda. Pas yang jujur karena memang gak ada kesempatan mencuri, ya biasa aja. Tapi yang jujur karena Allah, Masya Allah, nilainya begitu tinggi. Apalagi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ceklah ulama-ulama besar. Apakah Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, mereka lahir dari orang tua yang jujur. Kita tahu ada sebuah kisah, laki-laki lewat sungai, tahu-taunya lapar. Di sungai ada apel, dimakan. Kan gitu ya, dari kecil kita udah tahu. Pas dimakan, ini apel siapa, halal apa enggak, seandainya ada yang punya ikhlas apa enggak, ridho enggak. Kalau enggak, ini barang haram masuk nih ke perut saya. Cari pas sampai sana, nah kebun apel. Pak, pemilik kebun apel? Iya. Saya minta diridhoi ya Pak, saya makan apel di ujung sana, barangkali punya Bapak. Oke lah kalau begitu, namun dengan syarat dan ketentuan berlaku, begitu kan? Apa syaratnya? Saya punya anak perempuan buta, tuli, lumpuh, nikahi dia baru aku ridho. Kata pemuda, ya apel segerogotan aja harus nikahin perempuan kayak begini. Nasib. Tapi gak apa-apa dah. Yang penting saya gak makan barang haram. Yang penting gak ada syubhat dalam perut saya. Oke lah kalau begitu, menikahi resiko tinggi. Dalam rangka apa? Menjaga jangan sampai ada barang haram masuk ke dalam perutnya. Setelah dinikahi kita sama-sama tahu bahwa ternyata perempuan itu buta dari maksiat mata, tuli dari maksiat telinga, kakinya gak pernah digunakan untuk perbuatan maksiat. Luar biasa. Ayah bagus, istri bagus. Ayah bagus, ibu bagus gitu ya. Punya anak namanya Nu'man bin Thabit. Pemuda tadi namanya Thabit bin Abdullah. Nu'man bin Thabit yang kita kenal dengan nama Imam Hanafi. Masya Allah. Jadi kalau ingin punya anak bibit unggul, kitanya harus bersih dulu. Nah itu. Kenapa Nu'man bin Thabit bin Abdullah? Karena beliau merasa selalu dilihat oleh Allah. Kita tahu di zaman Umar bin Khattab ada seorang wanita penjual susu, ketika diminta untuk mencampur oleh ibunya, anaknya gak mau dan berkata, iya Umar bin Khattab boleh gak tahu kita, tapi Allah Tuhannya Umar bin Khattab, dia melihat kita. Masya Allah, Umar bin Khattab nangis, turun dari bukit langsung menemui anaknya yang bernama Asim. Asim, kamu segera tuh nikahi perempuan itu. Cepat. Saya yakin akan muncul dari generasi perempuan itu pemimpin besar umat Islam yang akan memimpin Arab dan Ajam. Tidak lama Asim menikahi perempuan tersebut, namanya Fatimah. Lalu perempuan yang namanya Fatimah itu dengan Asim, pernikahan itu lahirlah seorang wanita namanya Laila. Laila nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, lahirlah anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Kalau kita menjamin kebersihan harta nih, kalau nggak anak kita, cucu kita, cicit kita yang bagus. Maka kalau kita bagus, jangan GR, jangan belagu. Bisa jadi ini upaya orang tua kita nih. Kita diajak maksiat sama orang-orang kok nggak kena, diajak korupsi nggak kena. Ini jangan belagu, ini ini gue nih. Jangan. Orang tua kita bisa jadi mereka menjaga, nggak apa-apa dah, saya lapar, nggak apa-apa, saya miskin. Yang penting saya nggak makan barang yang haram. Masya Allah, disinilah pentingnya kita berterima kasih kepada orang tua kita yang soleh. Kita nggak ngerti,
Ini berapa lapis di atas kita yang soleh itu? Berapa lapis di atas kita yang ulama, katakanlah begitu, yang warok, yang zuhud, kita nggak ngerti. Umar bin Khattab punya anak Marwan, Marwan punya anak namanya Laila, Laila punya anak Umar bin Abdul Aziz, kan gitu. Berarti cicit apa cucu? Cicitnya Umar bin Khattab, cucunya perempuan penjual susu itu. Jadi memang ulama-ulama besar lahir dari rahim wanita yang suci, lahir dari ayah yang suci, dari harta yang haram. Masya Allah. Kenapa demikian? Oke, si perempuan itu, ini menarik juga nih, Umar bin Khattab juga nyari mantu. Itu yang dicari bukan kayaknya, yang jelas itu miskin perempuan. Anaknya raja, anaknya khalifah. Mumpung jadi khalifah, cari mantu yang kaya. Bukan begitu Umar bin Khattab. Cari mantu yang jelas miskin, tapi dia istiqomah dalam kejujurannya. Dia jujur dalam rangka karena merasa dilihat oleh Allah. Ini perempuan kayak gini jarang ditemukan. Ini bibit unggul. Inilah perbaikan keturunan. Nah, bukan laki-lakinya jelek nyari cewek yang cakep gitu kan. Perbaikan keturunan itu fisik. Laki-lakinya biasa nyari wanita yang soleha, ahli Quran, ahli Qiyamul Lail. Masya Allah. Ini nih namanya perbaikan keturunan. Umar bin Khattab juga perbaikan keturunan tuh. Jadi cantiknya Umar bin Khattab juga nggak ngelihat. Bukan cantik, bukan harta, tetapi dia jujur karena merasa dilihat oleh Allah. Jujurnya bukan apa-apa, jujurnya karena spiritualitas. Nah, why-nya itulah yang mahal. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita teruskan. Jadi begitu pentingnya. Maka sebelum kita kerja, kita niatkan dulu malam-malam dalam Qiyamul Lail, kita doa, ya Allah besok saya mau presentasi, pitching dan lain sebagainya. Berilah aku kemudahan ya Allah. Karena kalau aku mudah, ini perusahaan dapat project. Kalau dapat project besar, banyak orang yang ikut makan, ya Allah mudahkan. Nah, nolong orang banyak tuh. Masya Allah. Jadi ketika Qiyamul Lail kita sujud kepada Allah, ya Allah beri kemudahan, ya Allah. Tiada kemudahan kecuali hanya Engkau yang memberikan. Meskipun presentasi hebat, materi, data akurat, semuanya udah wah luar biasa, tapi kalau Engkau tidak memberikan kemudahan, semua jadi bubar. Ya Allah, hanya Engkau yang memberikan kemudahan, ya Allah. Mudahkan urusan kebaikan ini, ya Allah. Allah Al-Bar, Maha baik. Gak mungkin Allah gak dukung kebaikan tuh. Jadi begitu. Jadi kita niatkan apa niat kita dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi bukan yang penting kerja habis itu serahkan kepada Allah. Belum. Sebelum kerja kita serahkan dulu kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan. Aku enggak bisa apa-apa. Aku sih kalau upaya aku enggak bisa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka tingkatkan nilai pekerjaan kita. Apa pentingnya pekerjaan itu kita tanya. Ini pekerjaan kita manfaatnya apa sih buat orang-orang? Nah, itu. Jadikan itu niat kita, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari niat, menjadi pikiran, lalu menjadi sikap, ucapan, tindakan, dan akhirnya menjadi perwujudan. Nah, begitu ya. Saya minum dulu ya, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Bagaimana kata ulama tentang hadis tadi ya? Menurut Imam Abu Dawud, sesungguhnya hadis ini separuh dari agama Islam. Masya Allah. Maka banyak ulama menjadikan hadis ini sebagai awal hadis. Al-Arba'in Nawawiyah menjadikan ini sebagai awal hadis. Bukan tanpa alasan Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis lalu menjadikan ini sebagai hadis pembuka. Karena semua diawali niat. Itu ibadah zahir batin, dan batin itu adalah niat. Inilah spiritualitas. Spirit, sesuatu yang tidak terlihat tetapi hasilnya nyata. Nah, itu spirit, ruh manusia enggak kelihatan, tetapi hasilnya dia menggerakkan segala sesuatu. Tanpa ruh enggak bergerak. Nah, itu Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i. Sesungguhnya hadis itu sepertiga ilmu, karena usaha seseorang, amal seseorang terkait dengan 3 hal: qalbu, lisan, dan anggota badan. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi kenapa saya sampaikan, oke, KPI bisa sama,
performance sama dan lain sebagainya serba sama, tetapi nilainya bisa jadi berbeda. Iya, karena innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad dan rupamu, yang Allah lihat adalah kolbumu. Why-nya itu. Nah, itu. Apa motifnya? Apa niatnya? Itu yang Allah lihat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutin. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Betapa banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia tetapi berubah menjadi amal akhirat karena niat yang baik. Kerjaannya apa? Marketing. Kerjaannya apa? Audit. Kerjaannya apa? Human capital. Kelihatannya berangkat pagi pulang malam. Itu orang kerja mulu. Kapan ibadahnya? Ternyata Masya Allah, kerjanya diniatkan. Yang orang human capital nih perusahaan porak-poranda compang camping dari sisi human capital. Kasihan orang-orang gak pada di upgrade, orang-orang pada salah tempat, orang-orang tidak terapresiasi dengan adil dan lain sebagainya. Ya udah, saya mau penny perusahaan ini, Masya Allah, itu berapa banyak karyawan yang memperoleh manfaat. Di akhirat, ya Allah, pahala mulu tuh isinya tuh. Kelihatannya berangkat pagi pulang malam, tapi pahalanya banyak banget. Pas di akhirat dicek, coba kamu kerja apa? Saya manajer HR. Mana coba? Nik berapa nik? Wah, pas dikeluarin nik. Vaksin berapa kali? Enggak ya, vaksin enggak ditanya. Wah, pas diklik oleh malaikat, cemen kamu, pahala cuma begitu doang. Coba kamu nih, coba nik berapa nik? Dulu kerja di mana? Bakri Tower. Nah, Bakri Tower biasanya pahalanya banyak gitu kan. Saya nggak cerita dosa ya, pahalanya aja deh. Yang enak-enak aja dulu. Wah, pahalanya biasanya banyak nih. Oke, pas dicek oleh malaikat kaget. Bobo. Kamu kerjanya rajin, kenapa ibadahnya perasaan biasa? Qiyamul Lail 7 hari bolosnya 7 kali gitu ya, enggak lah ya. Wah, ini puasa juga biasa, kenapa kamu pahalanya begini banyak? Iya, wahai malaikat, suatu saat pada tanggal 19 Oktober 2022. Wah, saya ikut kajian. Untung saya ikut kajian zuhur. Saya mendapati bahwa amal perbuatan tergantung niatnya. Saya niatkan seluruh langkah-langkah saya, seluruh aktivitas saya, bahkan tidur saya, wahai malaikat, saya niatkan untuk kebaikan semua. Tidur pun dalam rangka persiapan Qiyamul Lail. Tidur pun dalam rangka supaya besoknya kerjanya lebih baik, lebih bermanfaat buat banyak orang. Pantas, kata malaikat gitu ya. Ya Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pantesan para ulama menganggap hadis itu adalah separuh agama. Tetapi banyak juga amal perbuatan yang kelihatannya amal akhirat, tapi hanya berbentuk dunia. Zikir, dia pas di akhirat komplain, ya Allah, aku komplain ya Allah. Berapa? Aku di dunia itu selalu habis sebelum maghrib itu baca surat tertentu 10 kali, gitu kan? Kamu niatnya buat apa? Ya, saya sih niatnya biar jadi orang kaya. Terus udah dapat kaya belum? Udah. Ya udah. Kamu nggak cari ridho aku kan? Enggak. Aku niat baca surat itu sebelum maghrib 10 kali selama 10 tahun, niatnya emang cuman kaya. Begitu. Nggak dapat apa-apa. Kelihatannya baca Quran, ternyata hasilnya dunia. Dinilai di sana itu nilainya dunia tuh. Ya Allah, kelihatannya sodako, padahal kampanye. Nah, ini dia nih, hilang. Nah, ya Allah, dia dermawan saat ada pemilihan gitu ya. Giliran gak pemilihan, pelit. Ini bukan dermawan sesungguhnya. Nah, itu akhlak itu nggak pandang ada pemilihan atau enggak. Akhlak itu spontan. Itulah akhlak. Akhlak itu sifatnya permanen. Nah, itu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi yang dengan niat yang baik, perbuatan biasa saja jadi luar biasa, jadi bernilai akhirat. Yang dunia jadi bernilai akhirat, dengan niat yang buruk
yang perbuatan akhirat nilainya hanya dunia. Ya Allah, inilah kenapa kita ridho Allah ini begitu penting. Orang yang memang mencari ridho Allah ketika beramal akhirat, yang dia cari ridho Allah. Ketika beramal dunia dalam rangka mencari ridho Allah. Masya Allah, ngapain aja pahala, tidur aja pahala. Malam Ahad tidur, ngapa lo kok tidur sore-sore? Iya, ntar malam Liga Champion. Nah itu dia, ntar malam El Clasico, Madrid lawan Barcelona, kita mau lihat Benzema, begitu kan? Ya Allah, berarti tidur preparation untuk nonton sepak bola. Siti nyasar, begitu kan? Masya Allah, udah seneng aja dia. Wih, bangun udah mau mulai. Bungkus ya, bungkus. Nah ini beli basam di pasar, di mana Siti belanja, begitu ya. Saya nggak tahu itu lagu apaan sih, pokoknya begitulah kedengarannya gitu ya. Ya Allah, tapi ini masih nyanyi, belum komentar, belum apa-apa, prediksi. Ini belum mulai sholat tahajud deh. Sholat tahajud dalam rangka ngisi waktu sebelum Liga Champion. Ya Allah, ini berarti tahajudnya cuma ngisi waktu. Sementara ada orang tidur, dia kan jam 1:30 tuh udah bangun tuh, si Siti nyasarnya udah ada ya, itu ya 1:30 udah mulai nyanyi tuh. Dia bangun, masih ada yang tidur. Seorang ahli ibadah, kenapa dia tidur? Dia tidur, dia pengen bangun jam 2 supaya dari jam 2 mandi dulu, mandi taubat, jam 2:30 sampai subuh dia bisa qiyamul lail, bisa zikir. Yang tidur niatnya persiapan ibadah qiyamul lail biar banyak zikir. Yang sholat daripada belum mulai. Nah inilah, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Nah itu luar biasa ya niat ya. Dengan niat yang luar biasa ini, setiap langkah perbuatan kita bisa jadi ibadah. Buya Hamka punya quote, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kera juga bekerja. Apa bedanya kita dengan mereka-mereka itu? Kalau kerja cuma nyari makan, tidur, seks, apa bedanya sama babi hutan? Ngapain kamu kerja? Ya supaya saya makan enak, bisa makan di situ, bisa makan di situ. Terus supaya saya bisa tidur enak karena punya rumah yang nyaman. Terus supaya istri saya senang, seks dan lain sebagainya. Apa bedanya sama kera? Apa bedanya sama babi hutan? Ya Allah, manusia harus punya nilai spiritualitas. Nah itu. Maka beliau memaknai apapun yang beliau alami itu dengan spiritualitas. Ketika beliau harus masuk penjara, biasa penjara itu bukan selamanya orang jahat ya. Nabi juga di penjara, Nabi Yusuf gitu kan, nggak selamanya orang jahat. Itu banyak ulama-ulama juga di penjara. Ketika beliau di penjara 5 hari 3 kali khatam Quran, Masya Allah. Ada juga yang di penjara nggak ngapa-ngapain. Selama di penjara 150 kali khatam. Ketika di penjara juga beliau merampungkan tafsir Al-Azhar. Lalu dari tafsir Al-Azhar itu beliau mendapatkan royalti dan menghajikan keluarga. Masya Allah, kata beliau, untung dalam fase hidup saya pernah masuk penjara 2 tahun. Kalau enggak nih tafsir Al-Azhar enggak selesai nih. Saya diundang sini, perundingan, rapat dan lain sebagainya. Enggak selesai-selesai. Sebelum di penjara beliau hanya menuliskan tafsir cuman 1 juz lebih-lebih dikit. Ketika masuk penjara beliau rampungkan 28 juz. Alhamdulillah. Oke, ada kejadian dalam hidup kita, tapi bagaimana kita memaknai, itu yang paling penting. Nah itu. Maka 2 tahun bagi beliau ini ibarat SKS, berapa SKS gitu kan. Sama-sama mata kuliah, yang satu 2 SKS, yang satu 6 SKS. Kan begitu. Nah, ada sebuah film tapi saya nggak tampilkan karena waktunya hampir habis ya, udah jam 2 kurang. Jadi kalau kata Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, guru spiritualnya Buya Hamka, atau orang yang kita kenal dengan pangersa Abah Anom. Nah ini guru, meskipun lebih muda tapi beliau gurunya dalam hal spiritualitas. Kata beliau, kerja mencari dunia hanya dapat dunia. Kerja mencari ridha Allah akan memperoleh dunia, kemuliaan, surga dan ridha Allah.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, alangkah ruginya orang yang tidak kerja spiritual. Orang yang tidak setting niat di dalam bekerjanya. Kerjanya memakan porsi waktu yang terbesar. Sehari kerja kita bisa 12 jam. Kalau mengandalkan ibadah sholat, ibadah ritual, berapa jam kita ibadah, berapa jam kita sholat, berapa jam kita zikir. Tetapi ketika pekerjaan kita jadikan sebagai ibadah, Masya Allah 24 jam full ibadah. Tetapi ketika kerjanya tidak diniatkan untuk ibadah, maka porsi terbesar hidup kita sia-sia di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya ada maknanya pun kecil. Maka sebelum kita lakukan segala sesuatu, kita cek dulu niat kita apa. Kenapa kamu kerja? Nah, ini bagian dari niat ya. Ini baru part 1. Saya kerja, yang pertama saya ingin membahagiakan keluarga, karena keluarga adalah titipan dari Allah. Misalkan gitu ya. Kalau saya menelantarkan keluarga saya, Allah marah. Dititipin kok ditelantarkan. Orang-orang banyak yang minta diberi amanat anak. Ini udah dikasih amanat anak, ditelantarkan. Kamu bagaimana sih, kan begitu kan? Nah, banyak orang yang perlu pasangan hidup. Ini udah dikasih pasangan hidup, ditelantarkan. Jebret, nanti di akhirat disabet oleh malaikat nanti. Ya Allah, ini amanah dari Engkau. Aku akan menjaga sebaik-baiknya lahir batin, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ridho. Ngapain lagi kamu kerja? Aku ngopeni karyawan, ya Allah, karena mereka, saya bagian human capital, saya bagian keuangan, saya bagian marketing, saya bagian ini. Coba cek bagaimana kalau tidak ada fungsi Anda di perusahaan Anda. Kalau nggak ada fungsi marketing bagaimana? Bagaimana kalau nggak ada fungsi audit? Bagaimana kalau nggak ada fungsi keuangan, human capital, operation, dan lain sebagainya? Bayangkan itu, apa yang terjadi. Itulah manfaat pekerjaan kita. Apalagi niat kamu kerja, saya kalau dapat penghasilan, saya ingin membahagiakan orang tua saya ingin berbagi kepada orang-orang, saya ingin membantu tahfidz, saya ingin membantu pesantren, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin memberikan beasiswa pendidikan kepada orang-orang. Maka Imam Hanafi lagi, kembali kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi ini ulama ahli hadis tapi pengusaha. Ketika ditanya, Imam, antum kan ini ulama ahli hadis, ngapain masih bisnis segala? Kata Imam Hanafi, kalau aku nggak bisnis, aku cuman punya uang dikit, iya aku ngapalin hadis, cuman aku doang yang ngapalin hadis. Tapi kalau aku bisnis, aku bisa memberikan beasiswa orang-orang untuk ngafalkan ribuan hadis. Masya Allah. Itu ya. Jadi ngapain memberi beasiswa? Ngapain kamu kerja? Untuk apa? Apa alasannya? Apa motifnya atau niatnya? Semua niat-niat kita ujung-ujungnya dalam rangka menggapai ridho Allah. Nah, meskipun pekerjaannya sama, SKS-nya berbeda. Meskipun pekerjaannya sama, muatan positif atau negatifnya berbeda. Semua tergantung niatnya. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, part 1 dari spiritualitas kerja. Tujuan hidup kita pastikan Allah Subhanahu wa taala, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wallahu a'lam bishawab.